Siti Juhriyanti Karim. Saya Muhammad Yasin Hamzah. Saya Winda Asmarani. Dan saya Nur Ainjano. Nah, berdirinya kami di sini akan melakukan praktikum mengenai morfologi dan anatomi, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi dari Cyprinus carpio untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan 1 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mustamid Ibrahim, MSI. Langkah pertama yang kami lakukan menusuk ikan dengan cara menusuk bagian tengah kepala menggunakan jarum tusuk hingga menusuk otak. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan mas. Spesies ikan mas Cyprinus carpio L masuk dalam genus Cyprinus dari famili Cyprinidae. Bagian-bagian morfologi yang terdapat pada Cyprinus carpio yaitu yang pertama ada mulut, ada mata, ada sirip bawah dan sirip atas, ada sisik, dan juga ada ekor. Cyprinus carpio mempunyai ciri-ciri badan memanjang, sedikit pipi ke samping, mulut terletak di ujung tengah atau terminal, mempunyai sungut 2 pasang, sirip punggung dengan jari-jari keras berjumlah 17 sampai 22 serta sirip dada dengan jumlah 15 jari-jari keras. Letak permulaan sirip punggung ini berseberangan dengan permulaan sirip perut yang hanya ada 1 dengan jumlah jari-jari keras antara 7 sampai 9. Ikan mas mempunyai sisik yang relatif besar dengan tipe siloid, mempunyai garis rusuk yang lengkap pada pertengahan sirip ekor dengan jumlah antara 35 sampai 39. Bagian anatomi dari Cyprinus carpio yaitu yang pertama otak, tulang punggung, ginjal, daging, sisik, insang, hati, empedu, perut, usus, dan anus. Baik, langkah yang kedua yaitu kita menggunting bagian bawah yang dari kanan ke arah kiri, lalu ke atas, dan kita kembali lagi ke bagian awal yang kita sudah gunting yaitu ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada Cyprinus carpio. Nah, sistem pencernaan pada Cyprinus carpio itu dimulai dari rongga mulut. Proses pencernaan awalnya makanan dimasukkan dari mulut, lalu masuk ke rongga mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan untuk memperlancar proses penelan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Selanjutnya masuk ke esofagus. Dari mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus. Esofagus ini adalah tenggorokan atau kerongkongan dari ikan yang berbentuk seperti pipa, dan di dalamnya esofagus ini mengandung lendir yang berguna untuk membantu proses penelanan pada makanan.
Setelah dari esofagus, umumnya makanan akan diteruskan ke lambung. Namun pada ikan mas ini tidak mempunyai lambung. Nah, dia ini mempunyai bagian depan usus. Bagian depan usus halus yang berukuran agak besar. Nah, bagian ini biasa disebut dengan lambung palsu. Setelah dari lambung, makanan akan diteruskan ke usus. Ini merupakan bagian ususnya. Usus ini merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang diolah dari lambung. Pada umumnya usus ini berbentuk seperti pipa panjang, berkelok-kelok, dan sama besarnya. Di sinilah terjadi penyerapan sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sisa-sisa dari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Anusnya terdapat di bagian sini. Anus ini merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Enzim-enzim pada pencernaan pada ikan ini terdiri dari yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase ini adalah sebuah enzim yang memecah pati ke dalam gula. Selanjutnya enzim maltase. Nah, enzim ini yang memecah maltasa menjadi 2 molekul glukosa. Terakhir, enzim tripsin. Enzim tripsin ini merupakan salah satu protase atau enzim yang menghidrolisis protein. Nah, berikut itulah merupakan penjelasan mengenai sistem pencernaan dari Cyprinus carpio. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ikan mas merupakan kelompok hewan Teleostei. Ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan zat telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan keluar melalui kloaka. Sehingga terjadi fertilisasi di dalam air, fertilisasi eksternal. Peristiwa ini terus berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24 jam. Anak ikan yang baru menetas akan mendapat makanan pertamanya dari sisa kuning telurnya yang tampak seperti gumpalan di dalam perutnya yang masih jernih. Dari sedemikian banyaknya anak ikan, hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Alat respirasi yang dimiliki oleh jenis ikan mas atau Cyprinus carpio yaitu insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian tipis terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam dari insang yaitu berhubungan dengan darah. Mekanisme pernafasan pada ikan mas melalui 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, O2 dari air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sedangkan sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Akan menjelaskan sistem ekskresi pada Cyprinus carpio. Proses ekskresi pada Cyprinus carpio melibatkan beberapa langkah yang terjadi dari awal hingga selesai. Yang pertama yaitu penyaringan darah. Pada penyaringan darah, pertama-tama darah yang mengandung produk limbah dan zat-zat sisa akan masuk melalui ginjal ikan melalui sistem peredaran darah ginjal ikan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu filtrasi. Di dalam ginjal, darah akan melewati serangkaian struktur yang berfungsi sebagai filter, sebagai glomerulus dan tubulus renal. Proses filtrasi ini memisahkan zat-zat limbah seperti amonia, urea, dan produk sisa metabolisme lainnya. Yang ketiga yaitu reabsorpsi.
Setelah proses filtrasi, ginjal akan melakukan reabsorpsi di mana nutrisi dan zat-zat yang masih berguna seperti gula, garam, dan air akan diserap kembali ke dalam peredaran darah. Hal ini membantu mempertahankan keseimbangan elektrolit dan menjaga agar tubuh tidak kehilangan nutrisi penting. Selanjutnya yaitu sekresi. Pada tahap ini, ginjal akan mengeluarkan zat-zat limbah yang telah diproses dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat ini akan masuk ke dalam saluran kemih yang terhubung ke kandung kemih ikan. Nah, yang kelima yaitu penyimpanan dan pengeluaran. Urin yang mengandung limbah akan disimpan dalam kandungan kemih renang ikan. Ikan dapat mengontrol pembuangan urin melalui sphincter, yaitu otot yang mengatur bukaan saluran kemih. Ketika ikan membutuhkan untuk mengeluarkan urin, sphincter akan terbuka dan urin akan dikeluarkan melalui saluran keluar. Yang keenam yaitu ekskresi akhir. Urin yang mengandung limbah akan dikeluarkan dari tubuh ikan melalui saluran keluar yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Pada beberapa spesies ikan seperti karpel, saluran keluar tersebut juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Nah, itulah langkah-langkah umum dalam proses ekskresi pada Cyprinus carpio. Perlu diingat bahwa proses ekskresi dapat bervariasi antara spesies ikan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan hidup, status kesehatan, dan nutrisi.